Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi yang bernama Geotour. Jadi, yang pertama, pembuatan aplikasi ini yang kita pilih ini bertema pendidikan, terutama pendidikan geografi yang bernama Geotour. Geotour sendiri ialah aplikasi 3 dimensi yang berisi berbagai informasi dari setiap penjuru dunia. Berikut adalah beberapa aplikasi serupa yang kami jadikan sebagai inspirasi. Yang pertama adalah Countries of the World 3D, yang merupakan aplikasi yang berisi peta dunia dalam 3 dimensi yang dapat kita jelajahi. Aplikasi selanjutnya yaitu Geography Quiz Trivia, yang berisi soal-soal ataupun kuis mengenai peta dunia, bendera dunia, pegunungan, dan juga laut-laut pada suatu negara. Aplikasi serupa yang lain ialah Globe Geography 3D, yang berisi tentang peta dunia dalam bentuk bulat yang dapat dijelajahi setiap orang layaknya globe. Namun, beberapa simbol negara akan tampil di atas peta negara tersebut, seperti Prancis, yaitu memiliki simbol Menara Eiffel, Amerika memiliki simbol Patung Liberty, Italia memiliki simbol Menara Pisa. Aplikasi serupa yang lain ialah Mosaic 3D, kurang lebih hampir sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain, yaitu menunjukkan peta dalam 3 dimensi. Selanjutnya saya akan membahas masalah yang ada. Masalah yang pertama ialah kurangnya daya tarik orang-orang untuk belajar geografi. Karena di zaman yang maju sekarang, banyak orang-orang yang berpikir bahwa belajar geografi kurang memiliki manfaat karena tidak banyak pekerjaan yang membutuhkan ilmu geografi. Masalah yang kedua ialah kurangnya pengetahuan tentang sejarah yang ada di dunia. Karena tidak banyak orang dapat menghafal berbagai sejarah, karena pada saat mereka melalui pendidikan sejarah mereka, pelajaran sejarah merupakan salah satu pelajaran yang kurang menarik, sehingga banyak orang yang malas dan bosan untuk menghafalkan sejarah. Sehingga pada aplikasi ini kami akan membuat bagaimana cara untuk belajar sejarah pada dunia dengan cara yang lebih menyenangkan. Selanjutnya, aplikasi ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah memperkenalkan tempat-tempat yang ada di seluruh dunia. Jadi yang dimaksud di sini adalah aplikasi ini dapat menampilkan tempat-tempat dari berbagai negara yang ada di seluruh dunia dengan tampilan 3D. Yang kedua adalah menceritakan sejarah yang terjadi. Pastinya setiap negara mempunyai sejarah. Aplikasi ini dapat menampilkan sejarah dari berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga adalah memperkenalkan budaya dari masing-masing daerah. Selain sejarah, setiap negara juga pastinya mempunyai budaya. Aplikasi ini dapat menampilkan budaya-budaya dari daerah-daerah yang ada di seluruh dunia. Ya, selanjutnya adalah fungsi aplikasi. Aplikasi ini memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah location view. Jadi para pengguna ini dapat mengelilingi lokasi yang dipilih layaknya Google Maps tetapi dengan tampilan 3D. Yang kedua adalah animated video. Cerita disampaikan dengan video animasi. Cerita yang dimaksud di sini adalah cerita sejarah. Jadi aplikasi ini dapat menampilkan sejarah yang ada di seluruh dunia dengan tampilan video animasi. Yang ketiga adalah 3D model. Aplikasi ini dapat menampilkan artefak-artefak atau barang-barang tradisional dengan tampilan model 3D dan menampilkan informasi dari model tersebut secara detail. Yang keempat adalah minigames. Minigames ini dimainkan untuk mendapatkan poin, dan poin tersebut digunakan untuk membuka cerita sejarah yang tidak spesifik merujuk pada suatu lokasi. Selanjutnya adalah fitur aplikasi.
Untuk fitur aplikasi sendiri, yang pertama ada mode animasi dan mode realistis. Jadi selain dengan tampilan animasi, aplikasi ini juga dapat menampilkan lokasi-lokasi yang dipilih dengan tampilan realistis. Untuk fitur selanjutnya adalah mode siang dan mode malam. Jadi kami membuat fitur ini agar para penggunanya dapat melihat lokasi-lokasi dengan tampilan siang maupun dengan tampilan malam. Yang selanjutnya adalah variasi bahasa. Untuk pertama-tama, kami masih menyediakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi seiring perkembangan aplikasi, kami akan menambahkan bahasa-bahasa lainnya. Untuk selanjutnya adalah tema. Untuk temanya sendiri, aplikasi juga dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya saat Halloween, tema dari aplikasi ini akan berganti menjadi tema Halloween. Untuk selanjutnya adalah avatar. Sesuai dengan fungsi aplikasi yang ada di slide sebelumnya, yaitu location view, akan ada avatar yang digunakan untuk mengelilingi lokasi. Jadi avatar ini juga dapat menggunakan baju-baju tradisional yang dibeli menggunakan poin-poin yang didapatkan dari bermain mini games. Selanjutnya adalah event. Event akan diadakan secara global, tetapi untuk event khusus di suatu negara hanya akan diadakan pada region tertentu. Jadi contoh event yang akan diadakan secara global ini adalah event Christmas dan event Halloween. Dan untuk event khusus di suatu negara contohnya adalah event 17 Agustus. Event 17 Agustus hanya dapat dimainkan oleh para pemain yang berregion di Indonesia. Jadi pada event ini para pemain akan bersaing secara online dengan pemain lain untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin dengan memainkan minigame terbatas seperti bermain game masak-masak dengan bahan makanan tradisional yang sudah disediakan, dan nanti akan ada leaderboard yang akan menampilkan pemain dengan poin terbanyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian alur dari aplikasi Geotour. Ketika user memasuki aplikasi Geotour, maka user akan diminta untuk login jika sudah memiliki akun, tapi jika belum, user akan diminta untuk sign up terlebih dahulu. Kemudian user akan diarahkan pada menu utama. Di menu utama ini ada beberapa pilihan, yaitu Globe, Event, Minigames, Shop, Account, dan Setting. Nah, saya akan menjelaskan dari Globe terlebih dahulu. Jika user memilih Globe, maka user dapat memilih salah satu lokasi yang mereka inginkan. Kemudian terdapat beberapa pilihan seperti sejarah, arsitektur, artefak, dan juga pilihan-pilihan lain sesuai dengan lokasi yang telah dipilih oleh user. Nah, data-data ini kami dapatkan melalui server database online dan juga server database Geotour. Untuk server database online, kami mendapatkannya dari website-website terpercaya dan juga YouTube channel yang telah terverifikasi. Sedangkan untuk server database Geotour, kami mendapatkannya dari dokumen resmi, buku, jurnal, dan juga masukan dari user. Untuk masukan dari user ini, kami tidak terima secara mentah, tapi ada proses yang kami lakukan untuk mengetahui apakah informasi tersebut dapat dipercaya. Setelah mengumpulkan informasi itu, nanti informasinya ditampilkan dalam bentuk video maupun teks bacaan. Pilihan menu yang kedua ada event. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dari event kami adakan dalam rangka tertentu seperti Natal, Tahun Baru, Halloween, atau juga Hari Kemerdekaan. Nanti ada beberapa challenge. Ketika user berhasil menyelesaikan challenge tersebut, maka mereka akan mendapatkan reward. Rewardnya ini nanti berupa kostum, aksesoris, dan cerita yang sesuai dengan event yang sedang berlangsung. Kemudian ada mini games. Di mini games ini ada tebak lokasi, trivia, dan teka-teki silang. Tiap mini games ini ada levelnya. Jadi semakin tinggi levelnya, maka tingkat kesulitannya juga akan semakin sulit. Seiring dengan berkembangnya aplikasi Geotour juga, mini games ini akan nanti lebih banyak variasinya. Untuk pilihan menu keempat ada shop. Nah, di shop ini user dapat membeli kostum, aksesoris, dan cerita menggunakan koin yang telah dikumpulkan melalui mini games. Untuk kostum dan aksesoris ini nanti user dapat menggunakannya pada avatar yang dimiliki oleh tiap akun. Selanjutnya ada account.
Nah, dalam account ini ada koleksi yang isinya kostum aksesoris cerita yang telah dibeli ataupun yang telah dikumpulkan melalui reward dari event. Selanjutnya ada username, email, personal info. Nah, dalam personal info ini akan user dapat mengedit informasi akun mereka seperti nama, gender, tanggal lahir, region, dan juga yang lainnya. Kemudian ada custom avatar. Nah, di custom avatar ini user dapat mengedit tampilan avatar yang mereka miliki seperti bentuk wajahnya atau warna matanya, bentuk hidungnya, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir ada pilihan menu setting. Di setting ini user dapat mengatur bahasa, teks. Untuk teks ini maksudnya seperti warna teks atau ukuran dari teks. Kemudian ada controller, adalah jika user memiliki kesulitan untuk melakukan sebuah aksi seperti zoom in, zoom out, atau ke kiri, ke kanan, maka user dapat mengaturnya melalui controller ini. Kemudian ada form masukan. Di form masukan ini, user dapat memberikan saran, masukan, kritikan, sehingga kami dapat mengembangkan aplikasi Geotour ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada frequently asked question bagi user yang memiliki pertanyaan. Kemudian ada about us dan juga ada credit. Nah, kami berencana untuk membuat aplikasi Geotour ini memasukkan informasi yang ada di berbagai lokasi yang ada di seluruh dunia. Tapi kami akan melakukannya secara bertahap. Jadi mulai dari Indonesia, kemudian kami kembangkan ke Asia Tenggara, kemudian kami kembangkan ke Asia, baru kami kembangkan ke benua-benua yang lainnya. Nah, bagi orang-orang yang mau bekerja sama dengan Geotour, maka kami akan menaruh nama mereka di kredit ini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi Geotour dengan mockup yang telah kami buat. Sekarang saya akan demo singkat dari aplikasi Geotour. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. User bisa sign up ataupun login. Misalkan kita sign up. Di sini user harus mengisi data yang diperlukan seperti username, email, dan juga password. Kita langsung saja get started. Nah, di sini ada beberapa menu: globe, event, setting, account, shop, dan juga mini game. Kita pilih yang globe. Nah, di dalam globe ini, user dapat memilih lokasi yang diinginkan, dapat di zoom in, zoom out, atau bisa langsung saja di search melalui search bar ini. Misalkan kita pilih salah satu lokasi yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Ini adalah tampilan 3D modelnya. Di sini ada fitur mode siang dan mode malam. Ada juga fitur untuk melihat mode realistis dari Candi Borobudur. Seperti ini. Kita kembali pada mode 3D model. Di sini ada pilihan sejarah, arsitektur, lingkungan sekitar, dan artefak. Kita pilih yang artefak, akan muncul sebuah video yang dapat kita mainkan. Ketika video berjalan, di sini ada fitur untuk memunculkan teks bacaan. Jika user ingin pause video, maka dapat tekan spasi pada keyboard atau bisa klik di mana saja pada layar. Kita kembali pada halaman utama. Kita coba account. Dalam account di sini ada personal info, ada custom avatar, dan juga ada collection. Misalkan kita pilih yang kostum. Nah, dalam kostum sini nanti akan muncul berbagai kostum yang telah dikumpulkan oleh akun tersebut. Sekian demonstrasi singkat yang dapat kami sampaikan. Tim kami ingin membuat sebuah aplikasi yang interaktif untuk memudahkan siswa belajar geografi, sejarah, dan juga kebudayaan dari berbagai tempat di dunia. Kami membuat sebuah rancangan aplikasi dengan tampilan semenarik mungkin, agar user tidak jenuh saat menerima materi. Selain itu, aplikasi Geotour memiliki beberapa minigame dengan topik geografi, sejarah, dan kebudayaan untuk membantu mereka mengingat materi. Harapannya, dengan aplikasi Geotour, banyak siswa yang semakin tertarik untuk mengenal dunia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami pamit undur diri, terima kasih.